Kalau dianggap ini biasa, lalu kemudian petinggi Polri membiarkan terkesan hanya menutupi sesaat tanpa harus menyelesaikan secara komprehensif apa solusi terbaiknya. Saya kira itu bom waktu akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti itu. Rakyat kita ditembak dengan uang, ini kan pistol peluru dari mana, Pak? Ya kan? Dari rakyat juga. Nah, perlu diingat, yang punya Polri ini bukan hanya jenderal polisi, bukan hanya anggota polisi yang milik Polri. Milik Polri milik rakyat Indonesia. Harus dipikirkan, dirumuskan, kalau ada anggota yang melakukan kejahatan, maka pimpinannya tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja. Khususnya penggunaan senjata api misalkan. Ya kan? Dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang ditutup-tutupi, itu yang saya katakan tadi, kebohongan akan lanjut lagi kebohongan berikutnya. Yang ini yang saya katakan tadi, citra Polri yang rusak. Halo teman-teman Suara.com, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam program Deep Talk Podcast. Dan pada episode kali ini ada narasumber dari Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Putra Makassar juga. Ada Bang Rudianto Lalo di sini. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ria. Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Suara.com ini pertama kali main ke kantor Suara.com ya Bang. Terima kasih diundang. Oke. Jadi nih teman-teman Suara.com, karena Bang Lalo ini Komisi 3 DPR RI yang juga mitranya kepolisian RI nih. Jadi Ria mau ngajak ngobrol. Boleh. Terkait dengan kasus yang menyeret anggota-anggota Polri beberapa waktu lalu gitu. Bang Lalo, kan kita sudah tahu nih ada kasus di Solok. Polisi menembak polisi, kemudian di Semarang polisi menembak pelajar. Persamaan dari dua kasus itu adalah penggunaan senjata api. Kalau Abang sendiri melihatnya seperti apa sih fenomena ini? Ini lagi trending sekarang. Lagi trending. Semua mata publik mendiskusikan, melihat dan mendiskusikan fenomena penembakan, penggunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kita. Polisi tembak polisi di kantor polisi, polisi tembak pelajar yang katanya tawuran, tapi masih memunculkan debat pro kontra. Bagi kita di Komisi 3 dan terkait kasus ini, Komisi 3 sangat atensi sekali dan perhatikan sekali, terbukti dengan kejadian di Solok misalkan. Komisi 3 langsung sejak kejadian hari itu, kalau tidak salah hari Jumat, Kamis Jumat, kita Senin langsung mendatangi Polda Sumatera Barat, dan di sana kita banyak berdiskusi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan tajam. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi peristiwa polisi tembak polisi yang itu di luar nalar kita. Tidak masuk akal, ya kan? Polisi yang satu mau menegakkan hukum katanya, ya kan? Ya, dengan memberantas tambang ilegal. Betul. Lalu kemudian polisi lainnya rupanya membekingi kejahatan ini. Ini kan fenomena langka ini yang terjadi. Dan saya katakan waktu itu ini sama dengan membuka kotak Pandora yang sudah menjadi perbincangan diskusi masyarakat, bahwa saya katakan tambang galian C itu dalam dunia tambang itu kasta terendah, Pak. Tiba-tiba yang melibatkan juga kabak ops, gitu kan? Nah, kita katakan ini membuka kotak Pandora karena bisa saja kejahatan lebih tinggi terjadi kan? Betul. Ya, negeri ini negeri luar biasa sumber daya alamnya, dan alhamdulillah Pak Prabowo dalam cita-citanya jelas sekali soal concern beliau bagaimana penyelamatan sumber daya alam gitu kan. Sehingga polisi harus menerjemahkan itu dengan penegakan hukum di bidang sumber daya alam. Kami pun di komisi concern di situ, karena kami lewat ketua komisi kami Bang Habib sudah membentuk panja-panja
sekaitan dengan kejahatan-kejahatan yang lagi banyak didiskusikan, kejahatan cyber, judi online, kejahatan narkoba, kemudian mafia tanah, kemudian sumber daya alam, itu dibuatkan panja untuk kemudian DPR fokus pada pengawasan terhadap kejahatan-kejahatan ini. Lanjut kepada fenomena penembakan ini, saya katakan dalam rapat dengar pendapat dan menghadirkan Kapolrestabes Semarang, ini seyogyanya kejadian ini menjadi koreksi bersama kita. Ini juga saya sampaikan dengan seluruh media yang menghubungi saya, bahwa kalau ini tidak ada evaluasi menyeluruh dari petinggi Polri, evaluasi komprehensif, maka 2-3 bulan, 6 bulan, 1 tahun pasti akan ada kejadian seperti ini. Sehingga betul-betul harus diseriusi. Bagaimana menseriusinya? Ya kembali kepada jajaran petinggi-petinggi Mabes Polri ini. Bagaimana evaluasi penggunaan senjata misalkan. Tidak mudah mendapatkan senjata. Ya kan? Harus ada tes fisiknya, tes psikotes kejiwaannya, praktek menembaknya. Ini yang harus betul-betul concern. Yang kedua, satuan mana yang berhak memperoleh senjata? Kalau ada satuan-satuan yang sebenarnya polisi-polisi yang tidak mengancam jiwa keamanan aparat, saya kira tidak perlu diberi bekali senjata kan. Polisi lalu lintas misalkan, ya kan. Kecuali polisi yang nangani misalkan teroris atau kejahatan-kejahatan yang mengancam jiwa aparat, boleh. Tapi kalau tidak, untuk apa kita kasih senjata misalkan? Itu satu hal. Yang kedua, harus ada tanggung jawab institusi. Makna dari tanggung jawab institusi itu ketika ada anggota yang melakukan kejahatan atau praktek menyimpang, maka pimpinan 2 tingkat di atasnya harus diberi sanksi juga. Supaya betul-betul pimpinannya bisa mengontrol, mengawasi anggotanya di lapangan. Nah, kalau ini evaluasi dibuat, termasuk mengatur tentang tanggung jawab, pentingnya tanggung jawab institusi, pimpinan di atasnya, maka saya yakin dan percaya praktek-praktek menyimpang itu minimal bisa diminimalisir. Sebaliknya, kalau dianggap ini biasa, lalu kemudian petinggi Polri membiarkan terkesan hanya menutupi sesaat tanpa harus menyelesaikan secara komprehensif apa solusi terbaiknya, saya kira itu bom waktu akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti itu. Ini yang kami tekankan dalam setiap pertemuan maupun diskusi dengan siapapun menyangkut masalah Polri ini, supaya penyimpangan penggunaan senjata api ini betul-betul tidak lagi disalahgunakan. Kita tidak mau pelajar, rakyat kita ditembak dengan uang. Ini kan pistol, peluru dari mana, Pak? Ya kan? Dari rakyat juga. Nah, itu yang kita sampaikan. Kita berharap ada koreksi betul-betul dari jajaran petinggi Polri. Ya, bahwa ini masalah serius, dan menurut pimpinan kami, ketua kami Bapak Habibur Rahman, insya Allah setelah masa reses ini kami akan panggil jajaran petinggi Polri yang membidangi tentunya untuk kita bisa duduk bersama membahas soal maraknya fenomena tembak menembak ini yang sangat mencederai, mencoreng institusi Polri. Perlu diingat, yang punya Polri ini bukan hanya jenderal polisi, bukan hanya anggota polisi yang milik Polri. Milik Polri ini milik rakyat Indonesia. Ketika ada penyimpangan begini, pasti ada reaksi publik, reaksi masyarakat. Wah, itu ramai banget tuh. Ya wajar lah, kan ada yang menganggap polisi rakyat. Iya. Apalagi konstitusi kita sudah mendudukkan Polri sebagai alat negara yang tugasnya melayani, mengayomi, melindungi, serta penegakan hukum. Betul. Idealnya seperti itu. Jadi ketika ada misalkan peristiwa ini kan, pistol, senjata jangan dibuat gagah-gagahan. Yang sebenarnya pistol itu bisa membuat jarak. Ya, pendekatan yang harus dibangun harusnya pendekatan humanis. Polri ketika keluar dari TNI, TAP MPR nomor 6, nomor 7, 2000, keluar dari pendekatan-pendekatan militeristik. Inheren menyelesaikan dengan masyarakat sipil. Kan begitu. Apa artinya? Artinya polisi harus dekat dengan masyarakat. Bukan malah ada jarak. Itu yang saya katakan.
Polri, anggota Polri yang memang senjata apinya tugasnya tidak mengganggu keselamatan jiwanya, itu ditinjau ulang, nggak usah dikasih senjata, supaya tidak ada jarak antara polisi dengan rakyat. Kira-kira begitu. Sebelum jauh membicarakan soal Senpi dan juga evaluasi nanti ke depannya, yang ingin Ria tanyakan nih sebenarnya soal backing-membackingi nih. Ya. Ini kan udah nggak asing sebenarnya di masyarakat. Ya. Ada polisi membackingi tambang ilegal, kemudian peredaran narkoba, kemudian judi online begitu kan. Ini Komisi 3 sebenarnya ada upaya nggak sih untuk membongkar atau membersihkan lah ibarat kata, atau jangan-jangan anggota juga bekerja sama dengan kita polisi? DPR ini, Komisi 3 ini kan Komisi Penegakan Hukum. Tugas DPR ADR itu kan untuk mengawasi. Siapa yang kita awasi? Tentu mitra kita. Yang kebetulan di 3 mitranya polisi. Saya mau mengatakan bahwa Pak Presiden dalam pidato, di mana-mana beliau berpidato, musuh negara, bayangkan kejahatan judi online, sumber daya alam, maupun kejahatan narkoba. Pak Presiden mengatakan itu adalah musuh negara. Pemilihan diksi musuh negara ini harusnya diterjemahkan oleh organ pembantunya, Polri, ya kan? Diterjemahkan untuk betul-betul sungguh-sungguh menegakkan hukum, ya kan? Kan ada teori mengatakan jikalau kejahatan marak biasanya ada oknum yang terlibat. Nah itu kita bosan banget tuh dengerin kata oknum-oknum. Oknum yang terlibat. Kita nggak mau seperti itu. Makanya saya katakan kejahatan narkoba, kejahatan judi online, kejahatan sumber daya alam yang merugikan ratusan ribuan triliun, sebenarnya mudah diatasi kalau yang punya wewenang pemangku kebijakan punya political will, sungguh-sungguh mau menegakkan hukum. Apa sungguh-sungguhnya? Sungguh-sungguh melaksanakan tugas sesuai undang-undang dan tentu saja sumpah jabatan. Kalau penegak hukum penyelenggara negara bekerja berdasarkan sumpah jabatan, maka yakinlah kejahatan-kejahatan itu bisa diminimalisir. Tapi kan kita bisa mencontoh pada kasusnya AKP Dadang tuh, umur 57 tahun, kemudian ya tidak bisa naik pangkat, kemudian kan pada saat menjelang pensiunnya ada faktor ekonomi di belakangnya itu. Jadi kan apa artinya sumpah jabatan itu? Makanya saya katakan pengisian pos-pos jabatan ini kan koreksi bersama Polri terhadap peristiwa yang muncul. Kenapa ini muncul? Maka penentuan pos-pos jabatan mulai dari rekrutmen anggota Polri, penempatan pos-pos jabatan harus didasari dengan rekam jejak. Rekam jejak, integritas, kompetensi perwiranya. Bukan karena like and dislike. Bukan karena kedekatan-kedekatan tertentu. Tetapi betul-betul jabatan ini diisi oleh orang-orang yang sudah betul-betul punya rekam jejak yang baik. Kalau pos-pos jabatan di kepolisian diisi oleh orang polisi-polisi baik, maka kan kerja-kerjanya juga akan baik. Sebaliknya, kalau kemudian pos-pos jabatan ini diisi oleh polisi-polisi yang punya rekam jejak negatif, rekam jejak yang kurang baik, tentu kerjanya pasti akan kurang baik pula. Bagaimana caranya? Polri kan punya struktur organisasi. Dia punya misalkan Irwasum, dibawanya Irwasda pengawasan. Dia punya Kabid Propam, dibawanya Kabid Propam tingkat Polda yang mendisiplinkan anggota. Kan pasti ada laporan-laporan, ada pengaduan-pengaduan terhadap perilaku-perilaku oknum. Terhadap oknum polisi yang banyak diadukan, dilaporkan, harusnya jadi pertimbangan untuk tidak memberikan pos jabatan. Kan gitu kan? Makanya saya katakan Kapolri bersama jajaran harus memungsikan struktur-struktur organisasi yang ada di Polri. Supaya betul-betul jenjang karir promosi jabatan itu betul-betul diberikan kepada polisi-polisi yang berprestasi dalam kerjanya. Bukan karena kedekatan-kedekatan tertentu. Sehingga merusak sistem pembinaan karir. Kita harapannya seperti itu. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari banyaknya berita gitu ya, dari Pak Kapolres juga tuh nggak menyangka kalau misalnya AKP, ini kita ngomongin AKP Dadang ya. Dia nggak nyangka karena AKP Dadang ini dalam kesehariannya dia sebagai
sering menjadi penghibur ketika ada acara-acara, tapi dia nggak nyangka juga katanya kan diduga dia juga sempat menyerang ke rumahnya Kapolres gitu. Kan peristiwa ini ketika kita Pak Kapolda merunut kronologisnya, ada yang ditangkap, Kasat nangkap super truk, dan truk tambang galian C yang dimiliki namanya Samsuardi. Samsuardi ini adalah pemilik truk dan anggota super truk. AKP Dadang posisi melobi supaya truk dan ini dilepaskan. Ini tidak terjadi ketemu, sehingga terjadi peristiwa tembak-menembak itu, tembakan itu. Kita tanyakan apa sebenarnya modusnya. Bisa saja karena ada asas kausalitas sebab akibat. Permintaannya Dadang nggak diterima, terjadilah penembakan. Betul. Tapi saya katakan waktu itu bisa juga karena penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Bagaimana maksudnya penegakan hukum tidak berkeadilan? Tambangnya si A karena tidak ada upeti, dia ditindaki. Tambangnya si B ada upeti, didiamin. Kan bisa saja seperti itu. Ini contoh aja. Misalkan seperti itu. Makanya penting penegakan hukum itu tidak boleh diskriminatif. Tidak boleh tebang pilih. Karena kapan tebang pilih? Di situ memunculkan ketidakadilan. Ketika ada ketidakadilan, biasa memunculkan reaksi. Kan seperti itu. Ini contoh saja yang terjadi di peristiwa tembak-menembak polisi. Makanya saya katakan ke depan ketika ada peristiwa seperti itu, maka atasan di atasnya juga harus dinonaktifkan sebenarnya. Nah, berarti Kapolresta yang harusnya kenapa? Supaya orang-orang yang disebut terlibat bisa diperiksa. Kalau kemudian tidak terbukti, dikembalikan kembali. Idealnya menurut kami, hemat kami seperti itu, supaya ada tanggung jawab institusi pimpinannya. Ya kan? Bisa saja kan Kapolres, Kasat Serse bertindak ini atas perintah siapa? Betul, itu kan bisa jadi motif juga tuh, Ada perintah, tambang ini periksa. Yang perintah siapa misalkan? Bisa saja pimpinannya. Itu yang saya katakan tadi, pentingnya tanggung jawab institusi. Betul. Tidak hanya pelaku tok, tidak hanya korban tok, Kasat Serse saja, atau Pak Dadang aja. Tapi kan ini bisa kemana-mana sebenarnya. Betul. Kami berharap peristiwa-peristiwa yang melibatkan di tingkat bawah ini, Polri harus tidak boleh kemudian terkesan menutupi, melindungi dan sebagainya. Nah itu kenapa sih Bang? Harusnya budayanya kayak gitu terus loh Bang. Kalau misalkan udah melibatkan pelakunya itu bagian dari mereka tuh pasti ada aja rekayasanya. Makanya itu yang kita harapkan. Penanganan hukum itu harus berkeadilan, transparan, terbuka sesuai jargon polisi, presisi. Ya kan? Jadi transparan Pak, supaya berkeadilan. Kalau itu dilakukan, saya yakin, saya katakan tidak ada yang sempurna. Pasti ada, tidak semua polisi baik, tidak semua polisi tidak baik. Pasti banyak polisi. Begitupun hakim, jaksa dan sebagainya. Pasti ada saja oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Ya, tapi bukan berarti kita menggeneralisir atau menghukum lembaganya, kan tidak seperti itu. Kita mencari kekurangan, kelemahannya, dan kemudian mencari solusi terbaiknya. Apa langkah serius yang dilakukan supaya peristiwa ini tidak berulang. Kalau yang dilakukan hanya menutupi, terkesan melindungi, membuat kerangka baru, hanya sekedar menutup-nutupi perbuatan, maka menurut saya itu tidak menyelesaikan persoalan. Maka itu yang saya katakan tadi, 2-3 bulan, 1 tahun, 6 bulan ke depan, bisa saja peristiwa itu terulang lagi. Karena kita tidak pernah mau mencari akar masalahnya dan solusi terbaiknya terhadap persoalan yang muncul hari ini di masyarakat. Kira-kira begitu. Itu artinya sudah waktunya mungkin dari Kapolrestabesnya mungkin bisa dilakukan penyelidikan, karena masyarakat tuh udah pinter loh Bang. Di medsos itu nggak cuma sekedar tembak-menembaknya saja, tapi mereka juga memikirkan bahwa ini bisnis backing-membackingi itu bukan hanya di tingkat bawah, yang tingkat bawah kena, yang atas aman. Yang saya katakan tadi, di era digital hari ini, masyarakat bisa mengakses informasi berita, dan masyarakat sudah cerdas. Ketika ada perbuatan atau peristiwa lalu kemudian kita menutupi, justru itu
akan memunculkan tafsir baru. Yang ada adalah kebohongan baru. Yeah. Makanya ketika kita disumpah sebagai penyelenggara, kita taat asas aja, taat aturan aja. Saya yakin dan percaya kerja-kerja kita akan juga lurus. Susah tuh. Ya minimal kita kan menyampaikan itu. Ya kan? Iya kan? Yang terjadi hari ini ada peristiwa, disanksi saja pelakunya, selesai. Kan tidak seperti itu. Iya. Harus dipikirkan, dirumuskan. Kalau ada anggota yang melakukan kejahatan, maka pimpinannya tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja. Khususnya penggunaan senjata api misalkan. Ya kan? Ya. Ini harus jadi pembelajaran supaya apa? Pimpinan ke depan mengawasi betul, bisa mengawasi langsung pasukan-pasukan anak buahnya di lapangan. Supaya senantiasa diingatkan untuk tidak menyalahgunakan senjata api. Ya, kira-kira solusinya begitu. Apa ya Bang? Karena selama ini kalau misalkan kita berkaca di kasus Kanjuruhan deh, itu kan Kapolresnya itu cuman kayak dimutasi doang gitu. Ketika anak-anak buahnya menjadi pelaku gitu kan, pimpinannya cuma dipindahkan ya, doang. Makanya kan kita harus diubah nggak sih? Kita menggugah lah jajaran petinggi Polri. Itu yang saya katakan. Penting ada tanggung jawab institusi, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mengapa ada reaksi terhadap suatu kebijakan Polri misalkan mempromosi jabatan orang-orang yang pernah disanksi etik, misalkan ya, itu karena kan ada ketidakadilan di situ. Ya kan, kenapa orang yang pernah disidang etik diberi sanksi lalu kemudian diberi promosi jabatan misalkan. Jangankan kita masyarakat, ada rasa ketidakadilan masyarakat, tapi juga ada rasa ketidakadilan di internal Polri. Polisi cerdas, polisi berprestasi, karena tidak kenal siapa-siapa, tidak naik jabatan. Kalah sama yang dekat. Itulah budaya itu yang harus kita hilangkan sebenarnya. Betul-betul penempatan posisi jabatan didasari oleh kompetensi, integritas, rekam jejak, dan prestasi. Bukan karena dekat dengan siapa dia dekat. Kira-kira begitu. Selain kasus di Solok, ada juga yang kasus yang ini lebih bikin rame lagi karena melibatkan korbannya adalah pelajar di Semarang, lagi-lagi menggunakan senjata api. Kapolres Semarang itu sudah dipanggil ya, Bang ya? Sudah? Ya, itu kelanjutnya seperti apa, Bang? Kita sampaikan pada saat rapat dengar pendapat di Polri, dia menjelaskan dengan segala argumennya. Kita sampaikan bahwa momen peristiwa ini siapapun polisi yang terlibat di situ, khususnya pelaku, pertama sudah diberhentikan, dipecat dari anggota Polri, tetapi proses hukumnya, pro justisianya dia tetap harus lanjut di peradilan pidana untuk dimintai tanggung jawab. Tapi bukan hanya itu saja. Dari balik peristiwa pelajaran dari peristiwa-peristiwa penembakan ini harus ada evaluasi menyeluruh dari jajaran Polri, dan itu nanti kita agendakan jadwal setelah masa reses. Kita sudah diberitahu oleh pimpinan akan ada rapat kerja dengan DPR, memanggil pihak-pihak untuk mengevaluasi penggunaan senjata api yang betul-betul banyak disayangkan oleh masyarakat. Itu yang dalam sebenarnya kasus korban namanya Gama ya Bang ya. Kasusnya Gama ini kan menyita perhatian publik karena apa? Karena keterangan yang disampaikan itu berbeda-beda. Ada yang bilang almarhum itu terlibat tawuran begitu. Terus kemudian dari Kabid Propam bilangnya tidak tawuran gitu kan. Terus kemudian muncullah ramai CCTV. Ditembak pada saat korban ini sedang mengendarai sepeda motor. Kita masyarakat tuh sebenarnya udah maaf ya Bang, kayak muak aja gitu dengan pernyataannya kok beda-beda ini. Setiap pelakunya itu anggota polisi gitu. Kenapa selalu ada seperti strategi lah dari polisi? Makanya itu koreksi kita bersama. Semua kita sampaikan begitu, bahwa sebelum bikin gelar perkara dan sebagainya, tampil di publik menjelaskan satu peristiwa, betul-betul peristiwa itu komprehensif, sudah jelas kronologisnya seperti apa, dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang ditutup-tutupi, itu yang saya katakan tadi, kebohongan akan lanjut lagi kebohongan berikutnya. Yang ini yang saya katakan tadi, citra Polri yang rusak. Kan kita tidak mau citra Polri tercoreng hanya keterangan-keterangan yang berubah-ubah itu tadi. Makanya saya katakan ini yang harus dijelaskan ke publik, jelaskan baik-baik di masyarakat.
Kalau ada yang keliru sebelumnya, koreksi, luruskan. Murnikan penegakan hukum itu, luruskan penegakan hukum itu. Jangan kemudian menutup-nutupi. Kalau ditutup-tutupi ada rasa ketidakadilan masyarakat, pasti ada reaksi publik, Pak. Nah sekarang kita tidak mau ada keterangan-keterangan, ada pendapat-pendapat yang kemudian justru merugikan institusi Polri itu sendiri. Itu yang saya katakan tadi, Polri ini milik rakyat. Dia adalah alat negara. Rastra sewak utama. Apa arti rastra sewak utama logo Polri itu? Dia adalah abdi utama, pelayan utama bangsa. Karena dia pelayan utama, abdi utama bangsa, masa sejatinya harus hadir di tengah masyarakat. Bukan malah terkesan menakut-nakuti rakyat. Kira-kira begitu. Tapi kan citranya Polri kan udah tercoreng semenjak kasusnya. Justru itu kita minta Polri memperbaiki itu. Gimana? Tidak sekedar memperbaiki, ya komitmen dan ketegasan jajaran petingginya. Kalau anggota Polri yang kemudian melanggar etik, melanggar pidana dan seterusnya, ya harus diberi sanksi. Beri sanksi. Ada misalkan perilaku anggota yang menyalahgunakan senjata, menyalahgunakan kewenangan, harus diberi sanksi. Kan seperti itu. Jangan kemudian yang tadi tanda petik melindungi atas nama institusi misalkan. Kalau itu terusnya dilakukan, itu tadi, saya hanya takut kepercayaan masyarakat kepada Polri makin menurun. Sementara di satu sisi, kita harus menjaga trust kepercayaan masyarakat kepada Polri. Karena Polri adalah alat negara yang ditugaskan negara untuk melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Jangan malah terbaliknya. Dari 3 tugas utama Polri, Kamtibmas dan terakhir adalah penegakan hukumnya. Nah, ini yang harus konsen dari jajaran petinggi Polri. Jadi kan terus berulang gitu kan, kita semua kemarin itu udah capek dengan kasusnya Ferdy Sambo, kemudian terulang lagi dan terulang lagi. Ya. Apalagi ada, kalau sekarang ada warga gitu kan, pelajar. Yang salahnya di mana sih, Bang? Ini pengawasan internal Polri kah? Ya, saya katakan tadi, Pak Kapolri harus mengaktifkan kembali struktur Polri yang sudah ada. Kan sudah ada Irwasum, Irwasda pengawasan, sudah ada Kabid Propan yang tugasnya menjaga perilaku anggota Polri, mengawasi anggota Polri. Aktifkan ini. Kemudian bagaimana rekrutmen, bagaimana kemudian promosi jabatan, pembinaan karir. Ya kan? Polisi-polisi yang berprestasi, yang baik, rekam jejaknya, kasih dia tempat. Ya kadang-kadang banyak polisi berprestasi, polisi baik, cuma karena tidak dekat dengan pemangku kebijakan di Polri, sehingga dia tidak dapat pos-pos jabatan. Kan seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan. Dari banyak momen peristiwa ini harusnya jadi pembelajaran berharga bagi kita. Supaya tidak ada lagi peristiwa berulang. Kita capek juga setiap saat dimintai pendapat sama wartawan hanya sekedar untuk memberi catatan kritis kepada institusi Polri yang kita cintai. Kita mengkritisi Polri bukan berarti kita membenci, tidak sama sekali. Justru kita mencintai supaya Polri kembali ke kihtahnya. Dia adalah alat negara, dia adalah abdi utama, dia adalah pelayan utama bangsa yang harusnya hadir mengayomi masyarakat. Bukan hanya itu, Polri, mohon maaf nih, di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang tentang pengelolaan sumber daya untuk pertahanan negara, disebutkan bahwa Polri harus aktif mensejahterakan rakyat. Bagaimana caranya Polri mensejahterakan rakyat? Dengan cara penegakan hukum. Bagaimana cara menegakkan hukum? Pelaku-pelaku kejahatan, urusan tambang, urusan narkoba, urusan lain, tangkapin. Itu bisa menghasilkan bagi negara, khususnya sumber daya alam tadi. Jadi Polri bukan hanya urusan Kamtibmas semata, tetapi aktif mensejahterakan rakyat. Itu yang paling penting. Pengen tahu dong pandangan dari Abang gitu. Kenapa sih polisi itu, ini pertanyaan warga ya, kenapa sih polisi itu ringan tangan dalam menggunakan senjata tajam? Apakah ada dampak? Senjata api. Apakah ada faktor psikologisnya? Ya makanya senjata misalkan di wilayah Polsek A harusnya ketahuan berapa anggota polisi yang punya senjata, yang miliki kan? Ya. Kemudian tes fisiknya bagaimana, fisikotesnya, tes hijauannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah
praktik menembaknya. Saya dapat informasi ternyata tidak mudah mendapatkan senjata. Dia harus melewati tes-tes, termasuk praktik menembak. Dan praktik menembak itu susah, Pak. Harus dilatih oleh yang bersertifikat internasional, nasional, internasional. Ya kan? Sehingga kita membayangkan ketika menjadi polisi dapat senjata, ternyata tidak seperti itu. Dia harus melewati tes-tes untuk memperoleh senjata. Nah, ini menurut saya yang harus diaktifkan kembali. Supaya yang memegang senjata betul-betul sudah melewati tahapan-tahapan tes yang dipersyaratkan oleh Polri. Oh, berarti tahapan-tahapan itu untuk saat ini? Salah satunya praktik menembak. Oke. Nah, ini praktik menembak ini susah katanya, menurut guru-guru tembak. Nah, ini mungkin yang perlu diawasi betul, bahwa betul-betul yang mendapatkan polisi sudah melewati tahap praktik menembak itu. Mungkin sama lah praktek mengemudi dan sebagainya, harus dites. Nah, tidak langsung dapat SIM kan begitu, harus melalui praktek. Sekarang kan mudah dapat SIM tanpa praktek kan begitu. Itu yang harus diperbaiki kembali. Berarti itu yang terjadi sekarang? Ya mungkin bisa saja seperti itu. Oke. Mungkin saja bisa seperti itu. Makanya itu yang saya katakan, ini koreksi bersama. Ayo perbaiki, mari kita perbaiki. Ini bentuk kecintaan kita terhadap institusi Polri. Kalau menurut aturan, butuh berapa lama seorang anggota polisi itu menjalani tes sampai akhirnya dia berhak memiliki wewenang untuk membawa senjata api? Saya tidak mau terlalu dalam, itu sudah diatur dalam peraturan Kapolri penggunaan senjata api. Biarlah anggota Polri yang inilah. Berarti dapat dipastikan kalau misalnya saat ini ada pelonggaran seperti itu ya? Bisa saja, yang jelas itu kan tes fisik, tes kejiwaan. Yang kedua tes praktik menembak itu. Dilatih oleh guru khusus yang bersertifikat nasional dan internasional. Di balik kejadian ini kan banyak juga yang hubungi saya. Gimana tuh, Bang? Ya itu tadi, praktik menembak itu yang jarang terjadi. Ya kita dorong supaya untuk mendapatkan senjata melalui tes-tes tadi, yang harus tahapan-tahapan tadi. Berarti juga harus ada evaluasi juga, terutama dalam aturan dan juga pengawasan begitu ya, Bang? Ya itu tadi saya katakan tadi, senjata api, anggota Polri, satuan Polri yang tidak terganggu keselamatannya, jiwanya, tidak perlu pakai senjata. Seperti satuan lalu lintas, dia akan urus lalu lintas saja. Kemudian narkoba itu juga apakah penting diberikan? Misalkan satuan-satuan, kemudian Babin Kamtipmas yang dekat dengan masyarakat di kelurahan, itu tidak perlu ada senjata kan? Karena dekat dengan masyarakat. Tapi polisi yang mengganggu keselamatan, misalkan tugas khusus seperti memberantas terorisme, ya perlu dibekali misalkan. Itu yang saya katakan. Satuan mana yang diberikan, polisi yang mana yang diberikan, ya penting-pentingnya lah bisa memetakan itu. Kita hanya bisa memberi masukan, saran, supaya jangan asal semua polisi dikasih senjata, Pak. Tetapi harus dipilah-pilih melalui tes, tahapan, dan satuan yang berhak memegang senjata. Terhadap satuan yang keselamatan jiwanya tidak terancam, saya kira dipertimbangkanlah untuk tidak diberikan senjata, menurut saya. Kira-kira begitu. Evaluasinya di situ. Iya, pengetatan juga ya. Iya, pengetatan. Kemarin di RDP juga ada usulan nih, Bang. Kalau misalnya polisi nggak usah deh bawa senjata api, tapi diganti sama pentungan. Apa jadi nggak keren tuh anggota polisi? Menurut Abang gimana? Setuju nggak? Bawa pentungan aja. Ya gini, saya kan tidak mau masuk ranah gitu. Kita hanya pengetatan penggunaan senjata api. Betul. Ya polisi mana satuan mana yang berhak diberi dan tidak diberi. Kalau ide-ide seperti itu ya silakan saja. Silakan saja berpendapat. Nggak, tapi jadi nggak keren gitu ya, Bang ya? Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir nih yang bisa dilakukan oleh Polri untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang dari Komisi 3 sih sebenarnya. Ya, jajaran petinggi Polri duduk bersama, petakan apa yang jadi problem masalah kita. Kenapa peristiwa rentetan penembakan ini banyak terjadi? Ya, kenapa begitu mudahnya menggunakan senjata api? Ya kita tidak mau, sekali lagi, Polri ketika dia keluar dari TNI, semangatnya itu inherent dengan masyarakat sipil. Bersesuaian dengan masyarakat sipil. Artinya dia bagian dari masyarakat sipil.
Sehingga pendekatan-pendekatannya harusnya humanis. Ya kan, apalagi tugasnya tadi mengayomi, melindungi masyarakat dan penegakan hukum. Sehingga pendekatan-pendekatan represif itu sudah harus hilang. Ya kan? Jangan lagi pendekatan-pendekatan represif kepada rakyat dan sebagainya. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penggunaan senjata api? Evaluasi. Apakah semua polisi mengharuskan dipakaikan senjata? Kalau tidak harus, kalau harus boleh betul dievaluasi. Kalau tidak harus, satuan mana yang harus dipakai? Ya, banyak pendapat pakar mengatakan ya satuan yang bisa mengancam keselamatan jiwa aparat bolehlah diberikan. Kalau tidak, nah, untuk apa misalkan? Supaya tidak ada lagi penyalahgunaan senjata. Kita mau seperti itu. Dan momen peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan ini ya tentu melukai hati kita semua. Peristiwa-peristiwa ini bisa menjadi momentum awal untuk kemudian betul-betul Polri lurus, tidak lagi peristiwa-peristiwa berulang. Iya. Kira-kira begitu, Mbak. Sebelum closing lagi nih, penasaran nih, butuh waktu berapa lama sebenarnya kalau Polri untuk memperbaiki citranya ke depannya gitu? Dan dari Komisi 3 mungkin ada masukan atau upaya? Ini penting, dalam sebuah organisasi penting ada keteladanan, leadership dari pimpinan. Karena itu menjadi panduan bagi anak buah, pasukan di bawah. Kalau ada keteladanan yang dicerminkan oleh pimpinan, biasanya anak buah akan mengikuti pimpinannya. Itu poin penting saya, sehingga Polri betul-betul memberi keteladanan dengan ketegasan. Siapa saja yang keluar tidak disiplin, melanggar kode etik, melanggar pidana, ya harus diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Sebaliknya, kalau ada polisi yang berprestasi, polisi yang membanggakan, polisi yang membawa nama harum Polri, diberi tempat yang layak, yang pantas atas segala capaiannya sebagai anggota Polri. Nah, ini harapan saya. Kita berharap polisi-polisi yang sudah pernah didisiplinkan, kena sanksi semuanya. Ya, kalau masih ada polisi baik, kenapa polisi-polisi yang pernah kena sanksi yang dipromosi misalkan? Kita tidak mau seperti itu. Oke. Kalau kata netizen itu polisi baik itu karena di situ ada standar etik, ada moral hukum, ada moral institusi. Karena kapan moral-moral ini ada yang dilanggar, maka pasti akan terjadi perbincangan, protes, reaksi dari masyarakat. Kenapa? Karena di situ ada rasa keadilan masyarakat yang tercerai. Bukan hanya rasa keadilan masyarakat, bisa saja juga rasa keadilan anggota Polri yang membutuhkan keadilan, khususnya penempatan pos-pos posisi di institusi kepolisian. Kira-kira begitu closing statement-nya. Terlalu panjang pertanyaannya. Karena kita masyarakat berharap bahwa korban Gama, pelajar di Semarang ini menjadi korban terakhir. Ya. Karena kita nggak mau lagi dengar begitu. Terima kasih Bang Lalu atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya juga untuk suara.com juga. Jangan kapok main ke kantor suara.com Bang. Siap. Jangan dipotong-potong statement saya juga. Iya. Ya itu tadi teman-teman Deep Talk Ria dengan Bang Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI. Dan teman-teman Suara.com jangan lupa masih banyak konten-konten menarik lainnya hanya di YouTube Suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa. Oke, boleh minum Bang.